Hai, Assalamualaikum. Hari ini aku mau cerita sedikit suka duka yang aku alami sejak tinggal di Jepang mulai tahun 2023. Gak semuanya manis, tapi semua ini bagian dari proses belajar dan bertumbuh. Aku udah pindah 2 kali di perusahaan yang rekan kerjanya tuh berbeda. Yang satu semua isinya anak muda, yang tuanya hanya 2 orang, sedangkan di perusahaan aku yang sekarang itu semua orang tua kecuali 1 orang anak muda Jepang yang sekarang jadi teman dekat aku. Aku mau cerita perbedaan yang sangat signifikan pola pikir anak muda Jepang dan orang yang sudah tua di Jepang. Keduanya sama-sama bertanya soal kerudung. Dia pasti tanya, ini emangnya nggak panas? Karena musim panas di Jepang itu panas banget. Jadi dia ngelihat aku tuh kayak kasihan banget harus tertutup sebegitunya. Memang ini keputusan yang sangat amat banyak pertimbangan karena sampai setengah tahun setiap orang yang ketemu sama aku pertanyaan tentang kerudung itu nggak ada habisnya. Nah, mereka itu selalu bertanya, sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya kan? Kenapa kamu melakukan itu? Dia bilang, itu kan di Indonesia. Ketika sudah di Jepang ya harusnya di mana bumi dipijak, kamu ikut peraturan di Jepang dong. Jadi peraturan di Indonesia sudah tidak berlaku di kamu. Jadi akhirnya aku harus menjelaskan kalau ini tuh bukan peraturan Indonesia dan tidak semua orang Indonesia tuh pakai kerudung karena di Indonesia tuh ada banyak agama dan ini kaitannya dengan Tuhan. Memang sebagian besar warga Jepang itu tidak begitu peduli dengan agama, tapi orang-orang yang sudah tua mereka itu cukup sering melakukan ibadah. Mereka sering ke Otera dibanding anak muda Jepangnya yang hampir tidak tahu dengan agama. Jadi ketika aku menjelaskan tentang agama kepada orang-orang yang sudah tua Jepang, mereka langsung, "Oh, ini karena kamu mentaati Tuhanmu ya." Mereka langsung mengerti dan menghargai aku. Tapi kalau misalnya anak-anak muda, mereka nggak bisa masuk di pikirannya mereka kenapa ada peraturan yang begitu meribetkan. Oke, lanjut. Pertanyaan yang sering yang nomor 2 adalah kenapa datang ke Jepang? Ini kedengarannya bisa dibilang pertanyaan ini terdengar mereka tuh penasaran atau kayak menghakimi gitu. Tapi setelah aku tanya kembali, jadi aku tuh tipenya ketika ditanya aku tanya balik, "Kenapa kamu nanya kayak gitu?" Aku bilang kayak gitu. Untuk yang orang tua, mereka tuh bilang gini loh, Jepang itu memang dulunya adalah negara yang hebat. Orang-orang banyak datang ke sini dan Jepang tuh negara yang kaya. Tapi semakin ke sini, Jepang itu kebanyakan sudah pada tua dan kemungkinan ekonominya itu menurun dan memang aku rasakan semua tuh menjadi mahal dan mungkin pertumbuhan ekonominya nggak sepesat ketika dulu Jepang masih banyak populasinya. Tapi mereka juga nggak berhenti berterima kasih karena dengan kedatangan kami orang asing yang mau membantu Jepang, mereka sangat berterima kasih terutama di bidang-bidang yang eh, kurang diminati oleh anak muda Jepangnya. Yang ketiga adalah dihina. Dihina ini bisa dalam bentuk tersirat, bisa juga dia ngomong langsung karena bahasa Jepang kita yang belum bagus. Salah satu hal yang bikin mental drop itu bukan karena salah ngomong, tapi karena sikap orang Jepang sendiri. Sering banget mereka tuh ngajak ngobrol duluan, tapi bahkan belum selesai mau jawab nih ya, dia tuh langsung ngomong, ah nggak ngerti ya, nggak usah deh gitu kan. Itu sakit banget serius. Kami tuh ya yang tinggal di sini sebelum sampai di Jepang pastilah kita udah belajar semaksimal mungkin, belajar kosakata, pola kalimat, tata bahasa. Tapi tubuh kita, telinga dan lidah ini tuh butuh waktu.
Telinga kita itu butuh penyesuaian untuk bisa nangkep cara orang Jepang ngomong yang cepat, penuh intonasi dan kadang dipersingkat. Lidah kita juga butuh waktu untuk bisa bicara dengan hatsuong atau pengucapan yang natural dan intonasi yang sesuai. Itu semua tuh nggak instan. Bahasa itu bukan cuma soal tahu arti, tapi soal kebiasaan tubuh. Sayangnya, banyak orang Jepang nggak sabar untuk kasih kita ruang itu. Mereka lihat kita ngomong agak lambat atau intonasinya beda dikit, langsung ngejudge, ah nggak bisa bahasa Jepang ya. Padahal yang kita butuhin bukan koreksi, tapi kesempatan buat belajar dan berkembang. Aku percaya kalau semua itu butuh waktu, jadi kalian jangan nyerah dan nikmatin prosesnya, karena seiring dengan berjalannya waktu dan juga latihan terus-menerus, nanti kita akan bisa kok. Setelah terbiasa, kurang lebih aku 3 bulan maksudnya, itu udah mulai lancar komunikasi dua arah dengan mereka, dan mereka langsung amazed kayak, eh sekarang udah bisa ngobrol ya, kayak gitu. Mereka tetap ngasih apresiasi kok buat kita. Yang penting jangan nyerah. Nanti aku mau bikin video yang judulnya orang yang menghina aku ternyata jadi mentor aku. Jadi ketika kita dihina, kita tuh jangan nyerah, beneran. Hajar terus, jangan takut. Mau gimana pun juga, apa yang mereka omongin ada benarnya juga, bukan ngomong tanpa fakta yang jelas. Jadi kita harus menyadari diri kita dan kita harus tambah semangat kita untuk bisa membuktikan kata-kata mereka itu nggak benar, kalau kita tuh hebat gitu loh udah sampai sejauh ini. Poin yang keempat adalah visa kerja tapi serasa magang. Jadi aku tuh kan datang pakai visa kerja di Jepang, bukan program magang. Tapi kan apa yang aku lakukan di Jepang ini belum pernah aku kerjakan di Indonesia. Jadi bisa dibilang datang tanpa pengalaman lapangan sama sekali. Jadi semua serba asing, semua harus belajar dari awal. Terus sampai di titik mungkin merekanya juga capek ya, karena harus ngajarin dari nol. Di sisi lain kan kita juga sadar ya, budaya Indonesia dan budaya Jepang itu berbeda. Ditambah lagi kuping kita masih harus terbiasa dengan pengucapan mereka. Jadi itu benar-benar kumpulan hal-hal yang bikin frustasi, bikin nyerah. Karena benar-benar jadi satu brek kayak gitu. Ini tuh masalah-masalah kumpul jadi satu. Itu hal yang biasa ketika kalian nanti datang pertama kali di Jepang. Karena kita harus super duper belajar, belajar bahasanya, belajar pekerjaannya, belajar belajar budayanya, tata mainnya dan lain-lain. Sampai di satu titik yang emang kebetulan dia tuh atasan aku, terus dia ngerasa kayak ayo dong kamu harusnya lebih bisa lagi nih, karena kan kamu visanya kerja bukan visa magang. Masa kayak anak magang sih harus diajarin dari nol. Kalau di Jepang itu 3 bulan pertama bisa dibilang training ya. Jadi teman-teman harus memaksimalkan 3 bulan itu untuk bertanya apapun itu, semua yang kalian gak tahu. 3 bulan itu kalian akan didampingin, semuanya masih fase training ya. Jadinya melihat apa yang orang Jepang itu lakuin apa, kalian catat, kalian pahami, jadi belum bisa dilepas sendiri untuk melakukan tanggung jawab pekerjaan itu. Maksimalkan waktu itu dan jangan malu untuk bertanya. Gak usah stres yang bikin menyerah, nangis boleh, kesel boleh, kayak menyalahkan diri sendiri. Kok aku gak bisa apa-apa ya? Tapi sabar aja, badan kita akan terbiasa mungkin dalam waktu 3 bulan sambil kita latih. Dan setiap harinya kalian tulis
apa yang kalian mau omongin atau enggak pertanyaan kemarin yang mereka belum terjawab, kalian tulis dan besok kalian bahas lagi. Kalian harus tetap berani kaiwa sama orang itu. Ternyata video ini banyak dukanya ya, cerita dukanya, tapi nggak apa-apa. Kalian harus tahu jeleknya dulu. Semangat buat yang mau datang ke Jepang, sampai ketemu di cerita-cerita aku selanjutnya. Bye-bye.